Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik kelas 11, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke, minggu lalu kita telah belajar menentukan rumus dari hasil kali kelarutan atau KSP. Oke, jadi saya harap materi minggu lalu masih diingat tentang membuat rumus KSP, menentukan kelarutan dan menentukan hasil kali kelarutan. Sekarang saya akan melanjutkan materi tentang pengaruh ion senama. Jadi konsentrasi ion senama sangat berpengaruh pada sifat kelarutan suatu zat. Penambahan ion senama bisa mengurangi kelarutan suatu zat. Jadi jika ada ion senama yang ditambahkan, kelarutan itu bisa berkurang atau kelarutannya menjadi kecil. Oke, sekarang untuk menunjukkan kelarutannya menjadi kecil, saya akan buktikan melalui soal. Oke, untuk nomor pertama, jika KSP dari peraklorida sebesar 1,78 kali 10 pangkat min 10. Nah, pelajaran minggu lalu kan begini, untuk menjawab soal KSP, pertama kita buatkan dulu rumus KSP-nya, karena rumus KSP tiap senyawa itu berbeda. Sehingga AgCl, kalau saya buatkan rumus KSP-nya itu menjadi, uraikan dulu, Ag plus ditambah dengan Cl minus. Kalau AgCl saya misalkan kelarutannya S, berarti Ag plus berapa? Nah, S juga karena 1:1. Cl minus berapa? Nah, S juga karena 1:1. Sehingga KSP-nya adalah konsentrasi dari Ag plus dipangkat 1 karena koefisiennya 1 dikali konsentrasi dari Cl minus dipangkat 1 karena koefisiennya 1. Oke, berarti KSP sama dengan Ag plus tadi nilainya berapa? S. Cl minus nilainya S juga. Berarti KSP-nya adalah S pangkat 2. Oke, KSP itu hasil kali kelarutan, sementara S itu kelarutan. Jadi bisa kita peroleh kelarutan itu S sama dengan akar dari KSP. Berarti akar dari berapa nilai KSP-nya? 1,78 kali 10 pangkat minus 10. Akar dari 1,78 itu bisa dicari boleh menggunakan kalkulator. Jadi akarnya adalah 1,33 kali 10 pangkat minus 5. Jadi ini kelarutannya. Nah, tapi pertanyaannya dalam soal bukan, karena sekarang kita belajar tentang ion senama. Pertanyaannya, maka kelarutan senyawa tersebut dalam larutan natrium klorida. Oke, terus ini kelarutan apa? Jadi untuk soal seperti ini namanya kelarutan dalam air. Sementara yang ditanya berapa kelarutan dalam natrium klorida, bukan dalam air. Nah, sekarang kita masuk, inilah yang akan kita pelajari sekarang tentang pengaruh ion senama. Oke, sekarang saya akan jelaskan soal nomor 1. Jadi jawabannya bukan 1,33 kali 10 pangkat minus 5 ya, karena pertanyaannya bukan kelarutan dalam air, tapi kelarutan dalam natrium klorida. Oke, sekarang saya bandingkan AgCl dan NaCl. Coba perhatikan kedua senyawa ini dan tebak kira-kira ion senamanya apa. Ion senama itu yang mirip atau yang sama. Benar, ion senamanya adalah Cl. Jadi ion senamanya itu Cl. Jadi kita akan fokus di ion senama. Oke, sama dengan sebelumnya, untuk mengerjakan soal tentang KSP itu uraikan dulu. AgCl akan terurai menjadi Ag plus ditambah dengan Cl minus, sehingga rumus KSP-nya itu sama dengan konsentrasi Ag plus dikali dengan konsentrasi Cl minus. Oke, sekarang sampai di tahap ini, coba perhatikan ion senamanya tadi. Ion senamanya adalah Cl. Oke, kita masukkan rumus KSP-nya. Nilai KSP-nya 1,78 kali 10 pangkat minus 10. Ion senamanya adalah Cl, jadi kita masukkan Cl-nya. NaCl 0,001 molar. Cl-nya berapa? Nah, kita uraikan dulu. Kan larutannya NaCl. Berarti terus menjadi Na plus ditambah dengan Cl minus. NaCl-nya 0,001 atau 1 kali 10 pangkat min 3. Berarti Cl minusnya
Benar, 1 kali 10 pangkat min 3 juga. Kenapa? Karena 1 banding 1. Sehingga Cl minus kita akan ganti menjadi 1 dikali 10 dipangkat dengan minus 3. Kenapa dia diganti? Karena Cl merupakan ion senama. Terus Ag plus kan bukan ion senama. Nah, berarti Ag plus yang akan kita cari sebagai kelarutan yang baru. Oke, sehingga konsentrasi Ag plus itu menjadi, ini kan bisa saya sederhanakan menjadi 10 pangkat min 7, yaitu 1,78 kali 10 pangkat dengan minus 7. Nah, jadi inilah konsentrasi Ag plus sebagai kelarutan yang baru dalam ion senama. Jadi perbedaan kelarutan dalam air dan kelarutan dalam ion senama, kalau kelarutan dalam air berarti kita mencari nilai S dari rumus KSP. Kalau kelarutan dalam ion senama, kita uraikan terlebih dahulu. Setelah diuraikan, buat rumus KSP-nya, terus cek ion senamanya apa, Ag plus atau Cl minus. Dalam soal ini ion senamanya adalah Cl minus, berarti Cl minus masukkan konsentrasinya. Terus yang bukan ion senama, itulah yang kita cari sebagai kelarutan yang baru. Jadi jawabannya ini 1,78 kali 10 pangkat min 7. Yang benar adalah D. Oke, nah sekarang kita bandingkan. Apakah benar tadi kelarutannya menjadi kecil atau berkurang? Awalnya 1,35 kali 1,33 kali 10 pangkat min 5 menjadi 1,78 kali 10 pangkat min 7. Nah, benar menjadi lebih kecil. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang kita lanjut di soal berikutnya untuk nomor 2. Hitunglah kelarutan molar PbI2 dalam larutan Ki 0,1 molar. Jadi ada PbI2 dalam Ki. Ingat ion senama. Ion senamanya apa? Ini sudah kelihatan, ion senamanya adalah I. Oke. Langkah pertama untuk mengerjakan soal tentang KSP, kan masih ingat, yaitu mencari rumus KSP-nya apa? PbI2 akan terurai menjadi Pb2 plus ditambah dengan I minus. Karena jumlah I di kiri 2 berarti 2I minus. KSP itu kan perkalian konsentrasi produk, berarti yang ruas kanan. Yang ruas kanan adalah konsentrasi Pb2 plus dikali dengan konsentrasi I minus. I minus dipangkat dengan 2 karena koefisiennya adalah 2. Ini kan KSP-nya sudah ada, yaitu 7,1 kali 10 pangkat min 9. Jadi KSP-nya kita masukkan 7,1 dikali 10 dipangkat minus 9. Tadi ion senamanya adalah I. Jadi I kita ganti menjadi ini dalam larutan Ki. Ki 0,1 berarti I juga 0,1 karena akan jadi seperti ini. Ki itu terurai menjadi, karena sama-sama 1 berarti menjadi K plus ditambah dengan I minus. Ki 0,1 atau 10 pangkat min 1. Berarti K plusnya berapa? 10 pangkat min 1 juga karena 1 banding 1. I minusnya berapa? 10 pangkat min 1 karena 1 banding 1 atau koefisiennya sama 1. Sehingga I minus kita akan ganti menjadi, nah ini 10 pangkat minus 1. Oke, dipangkat dengan 2. Pb2 plus ion senama atau bukan? Nah, Pb2 plus bukan ion senama. Jadi yang akan kita cari adalah berapa konsentrasi Pb2 plus. Inilah sebagai kelarutan yang baru. Ingat tadi ion senama kita masukkan konsentrasinya, yang bukan ion senama berarti itu sebagai kelarutan yang baru. Atau untuk menjawab pertanyaan dari ini soal 7,1 kali 10 pangkat minus 9 di konsentrasi Pb2 plus dikali dengan 10 pangkat min 1 pangkat 2, 10 pangkat minus 2. Berarti ini bisa saya coret menjadi 10 pangkat minus 7. Sehingga konsentrasi Pb2 plus atau kelarutannya yang baru yaitu 7,1 kali 10 pangkat minus 7. Jadi inilah jawabannya. Oke, sekarang saya lanjut di soal yang berikutnya. Soal yang nomor 3. Oke, nomor 3 pilihan ganda. Kelarutan MgOH dalam NaOH 0,1 molar dengan KSP MgOH 2 kali sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 11. Oke, ingat tadi cara mencari mengerjakan soal tentang ion senama. Ini kan ada MgOH, harusnya MgOH 2 kali dan NaOH. Berarti ion senamanya adalah benar, ion senamanya adalah OH atau yang sama ionnya adalah OH.
Oke, sekarang saya lanjut nomor 3. Ingat tadi yang pertama kita uraikan dulu. Mg OH 2 kali akan terurai menjadi Mg Oke 2 plus. Ingat kalau ada yang belum bisa menguraikan seperti ini, ingat kembali materi yang minggu lalu. Kalau misalnya belum paham nanti bertanya, OH minus berarti dikali 2, sehingga rumus KSP nya adalah berarti yang ruas kanan, konsentrasi Mg 2 plus, koefisiennya 1 dikali dengan konsentrasi OH minus, koefisiennya berapa? Nah koefisiennya 2, jadi dipangkat 2. KSP dari MgOH 2 kali adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 11. 1,8 kali 10 pangkat minus 11. Oke, Mg2. Sekarang yang senamanya tadi OH. Berarti OH konsentrasinya berapa? Ini kan OH-nya 1, berarti 0,1 atau 10 pangkat min 1 dan dipangkat dengan 2. Mg2 plus bukan yang senama, berarti Mg2 plus yang akan kita cari sebagai kelarutan yang baru. Oke, berarti 1,8 kali 10 pangkat min 11 sama dengan konsentrasi Mg2 plus dikali dengan 10 pangkat minus 2. Jadi saya sederhanakan, ini 10 pangkat min 9. Sehingga konsentrasi Mg2 plusnya adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 9. Jawaban yang tepat adalah D. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang hubungan Ki dan KSP. Oke, hubungan Ki dan KSP. Yang pertama, jika Ki-C atau Ki kecil dari KSP, larutan berada pada kondisi tidak jenuh. Jadi ingat larutannya tidak jenuh kalau Ki lebih kecil dari KSP. Terus yang kedua, jika Ki-C sama dengan KSP, larutannya tepat jenuh. Tidak jenuh dan tepat jenuh sama-sama belum ada endapan. Yang ketiga, jika Ki-C lebih dari KSP, larutannya berada pada kondisi lewat jenuh. Jadi dari materi ini kita akan menghubungkan Ki dan KSP, terus akan dibandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan. Kesimpulannya dalam kemungkinan 3. Yang pertama, larutan yang tidak jenuh. Yang kedua, larutan yang tepat jenuh. Dan yang ketiga, larutan yang lewat jenuh. Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara mencari nilai Ki. Kalau KSP kan kita sudah belajar minggu sebelumnya. Untuk mencari KSP sudah tahu. Sekarang kita akan mencari nilai Ki supaya bisa dibandingkan dengan KSP. Saya berikan contoh reaksi seperti ini. PbI2 setimbang Pb2 plus ditambah dengan I2I minus. Jadi sebenarnya rumus Ki itu sama dengan rumus KSP. Ingat rumus KSP yang kanan, konsentrasi produk dan dipangkat dengan koefisien. Berarti produk ada di ruas apa? Nah, ruas kanan. Berarti konsentrasi dari Pb2 plus dikali dengan konsentrasi dari I minus. I minus dipangkat berapa? Nah, dipangkat 2 karena koefisiennya ada 2. Jadi rumus Ki itu sama dengan KSP. Terus apa bedanya? Nanti dalam soal kita telah diberikan nilai KSP. Jadi KSP-nya dalam soal nanti sudah ada dalam bentuk tetapan, dalam bentuk nilai. Setelah itu kita hanya mencari nilai Ki, terus dibandingkan dengan KSP, lebih besar kah, lebih kecil kah, atau sama. Sekarang untuk lebih jelasnya saya berikan contoh. Untuk contoh soal nomor 1, sebanyak 100 ml CaNO3 2 kali 0,3 molar dicampur dengan 200 ml larutan NaF 0,06 molar. Jika KSP dari CaF2 sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 11. Nah, pertanyaannya apakah akan terbentuk endapan CaF2 atau tidak? Berarti kalau dia terbentuk endapan, ini nilai Ki harus lebih dari KSP. KSP-nya sudah ada, yaitu 3,2 kali 10 pangkat minus 11. Seperti yang saya katakan tadi, KSP itu sudah ada. Kita tinggal mencari nilai Ki menggunakan rumus produk pangkat dengan koefisien. Oke, tapi ingat dalam menjawab KSP, tetap langkah yang pertama kita uraikan terlebih dahulu. CaF2 akan terurai menjadi
Ca2 plus ditambah dengan 2F minus. Oke, sehingga untuk mencari Q berarti konsentrasi dari Ca2 plus karena produk yang di ruas kanan. Dipangkat 1 dikali dengan konsentrasi F minus nanti dipangkat dengan 2. Nah, ini kan ada pencampuran larutan yaitu CaNO3 2 kali dan NaF. Oke, berarti kelihatan Ca2 plus itu dari CaNO3 2 kali dan F minus itu dari NaF. Kita akan mencari berapa Ca2 plusnya, berapa F-nya dari masing-masing larutan ini. Oke, untuk mencari, bisa gunakan rumus seperti ini. Ini kan dicampur CaNO3 dicampur dengan NaF. Jadi kita cari terlebih dahulu mol dari CaNO3 2 kali menggunakan rumus. Ingat ada volume, ada M. Berarti M dikali dengan V. M-nya 0,3, volumenya 100. 0,3 kali 100 berapa? Nah, 30. Oke, sekarang yang kedua mol dari NaF. Mol dari NaF sama yaitu M kali V. M dikali dengan V, M-nya adalah 0,06 atau 6 kali 10 pangkat minus 2 dikali volume 200 ml. Jadi ini 20 dengan 10 pangkat min 2 habis. 6 kali 2 adalah 12. Nah, jadi kita telah dapatkan mol dari CaNO3 2 kali itu 30, mol dari NaF adalah 12. Nah, tujuannya kenapa saya buat rumus ini? Karena kita mau cari berapa Ca dan berapa F. Ca diperoleh dari CaNO3 2 kali dan F diperoleh dari NaF. Perhatikan, CaNO3 2 kali di sini nilainya 30. Berarti Ca-nya berapa? Ca-nya pasti 30 juga karena Ca di sini jumlahnya 1. Kalau 2 berarti nanti dikali 2, tapi kalau hanya 1 berarti kali 1 saja. Oke, sehingga konsentrasi Ca2 plus dalam campuran berarti gunakan mol dari Ca dibagi dengan volume total. Kenapa volume total? Karena sudah dicampur. Mol Ca sama dengan 30. Volume totalnya berarti 100 ditambah dengan 200. 100 tambah 200 berapa? 300. Sehingga saya coret. Nah, menjadi 3/30 atau 10 pangkat min 1/10. Sekarang yang kedua, konsentrasi dari F minus. Konsentrasi dari F minus, molnya mol NaF 12, berarti mol F berapa? 12 juga karena jumlahnya 1. Sehingga dia 12 dibagi dengan volume totalnya sama dengan 300. Ini sama dengan 12 bagi 3, 4 kali 10 pangkat minus 20 di bawah berarti minus 2. Sehingga Ca2 plus dapat, F minus dapat. Kita masukkan Ca2 plus nilainya 10 pangkat min 1. F minus nilainya 4 kali 10 pangkat minus 2 dan dipangkat dengan 2 karena koefisiennya 2. 10 pangkat min 1 dikali 4 pangkat 2. 16 kali 10 pangkat minus 4. Dikali menjadi 16 kali 10 pangkat minus 5. Sekarang kita bandingkan dengan KSP-nya. KSP-nya 3,2 kali 10 pangkat minus 11. Nilai Q lebih besar. Jadi Q lebih dari KSP karena Q 10 pangkat min 5, KSP-nya 10 pangkat min 11. Sehingga Q lebih besar dari KSP, berarti dia kesimpulan yang nomor 3. Berarti ada endapan. Oke, jadi seperti itu. Jadi ingat, untuk soal hubungan Q dan KSP, adik-adik sudah diberikan KSP, nanti kita tinggal mencari nilai Q dengan rumus produk pangkat koefisien. Oke, dan setelah dapat nilai Q, kita bandingkan dengan KSP. Lebih kecil kah, sama kah, atau lebih besar. Ya, jadi seperti itu. Sekarang saya lanjut di soal yang berikutnya. Untuk nomor 2. Untuk mengetahui terbentuk atau tidak terbentuknya endapan PbI2,
Campurkan 50 ml larutan PbNO3 2 kali 0,01 molar dengan 100 ml larutan NaI 0,01 molar. Dari pencampuran kedua senyawa tersebut, apakah terbentuk endapan PbI2 atau tidak? Oke, sekarang kita ambil larutannya adalah PbI2 akan terurai menjadi Pb2 plus ditambah 2I minus. Oke, Pb diperoleh dari PbNO3 2 kali, I diperoleh dari NaI. Oke, berarti bisa saya cari konsentrasi terlebih dahulu. Konsentrasi dari atau mol terlebih dahulu dari Pb NO3 2 kali. Ingat, volume M berarti M dikali dengan V sama dengan 0,01 kali 50. Hasilnya 0,5. Terus yang kedua untuk mol NaI. M dikali dengan V. M-nya 0,1, V-nya 100. Oke, hasilnya 10. Rumus Ki dari PbI2, ingat tadi produk, yaitu Pb2 plus dipangkat 1 dikali I minus dipangkat dengan 2 karena koefisiennya 2. Pb2 plus kita akan peroleh dari PbNO3 2 kali. Enggak, konsentrasi Pb2 plus gunakan mol dibagi dengan volume total. Mol dari Pb, lihat dari PbNO3 2 kali. Pb berapa jumlahnya di sini? 1, berarti molnya sama yaitu 0,5. Kalau 2 nanti dikali 2. Tapi kalau 1 cukup kali 1 saja atau sama hasilnya. 0,5 atau 5 kali 10 pangkat min 1. Per volume totalnya berapa? Berarti volume penjumlahan. 50 tambah 100, 150. Jadi sama dengan, kalau 5 per 15 berapa? 1/3. Kan masih ada 0 di bawah, berarti menjadi 10 pangkat min 2. Oke, itu konsentrasi dari Pb2 plus. Nah, sekarang konsentrasi dari I minus. I minus diperoleh dari NaI. NaI molnya 10, berarti I juga molnya 10 karena jumlah I di sini 1. Di 10 dibagi dengan volume totalnya adalah 150. Saya coret nolnya, berarti hasilnya nanti 1/15. Oke, kita masukkan di rumus. Pb2 plus nilainya 1/3 kali 10 pangkat min 2. I minus nilainya 1/15 pangkat 2. Berarti 1/3 kali 10 pangkat min 2 kali 1/15. 1 pangkat 2 1, 15 pangkat 2 itu 225. Berarti hasilnya 1/3 dikali dengan 225. Oke, 225 kali 3 itu 5, 1, 7, 6, 75. Kali 10 pangkat minus 2. 1 bagi 675, boleh gunakan kalkulator. 0,0015 0,0015 kali 10 pangkat minus 2 atau 1,5. Ini kan maju 1, 2, 3, berarti pangkatnya berkurang 3 kali 10 pangkat minus 5. Nah, sekarang kita telah dapatkan nilai Ki. Setelah itu kita bandingkan dengan KSP. KSP nya berapa? Ini 6 kali 10 pangkat min 9. Jadi yang lebih besar apa? Nah, lebih besar nilai Ki karena Ki 10 pangkat min 5, KSP 10 pangkat min 9. Ingat, kalau pangkat itu semakin tinggi angka minusnya, misalnya minus 9, berarti semakin rendah nilainya. Sehingga kesimpulannya nanti Ki lebih dari KSP dan ada endapan. Jadi jawabannya dalam bentuk seperti ini. Oke, jadi ini pembahasan terakhir tentang KSP. Jika ada yang belum dimengerti, silakan bertanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.